Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu Allah ta'ala min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu kesedihan menjadi kelapangan, sesuatu yang sempit menjadi diberikan solusi, dan Allah akan memberikan rizki yang tiada disangka-sangka. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala rasulina al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekuatan memahami kekuatan istighfar dalam kehidupan. Ini adalah tema kajian kita pada subuh pagi hari ini. Namun sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan untuk guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istighfar, taubat adalah dua hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karenanya banyak di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih 234 kali menyebut kata istighfar dengan berbagai bentuk kalimatnya. Ada yang bentuknya adalah perintah, ada yang bentuknya adalah kata benda, ada yang bentuknya adalah kata kerja. 234 itu tersebar di dalam 58 surat Al-Quran. Artinya ada di dalam bahasa Arab disebutkan ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatul ma'na. Semakin banyak Allah menyebutkan kata-kata yang ada dalam istighfar itu, berarti di sana banyak hal yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia, adalah oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, semakin banyak orang yang tidak mengerti tentang istighfar, maka semakin dekat bencana dan malapetaka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 10 awal di bulan Ramadan, para ulama mengatakan adalah bulan atau minggu rahmat, kasih sayang Allah. 10 pertengahan seperti ini adalah bulan maghfirah dan ampunan. 10 akhir bulan Ramadan adalah dibebaskannya dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Ar-Rayyan.
Maka penting untuk mengkaji bersama apa yang dimaksud dengan istighfar itu. Sekalipun bacaannya sangat mudah, astaghfirullahaladzim. Maka nanti ada puncak dari istighfar itu, namanya sayyidul istighfar. Namanya sayyidul. Sayyid itu adalah puunnya, pokoknya, tertinggi nilai istighfar itu adalah Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Kalau kita memahami tentang syariat Islam, seluruh syariat yang didatangkan oleh Allah, sholat, puasa, zakat, haji, atau yang lainnya yang ibadah makhluk, memiliki sebuah tujuan yang sangat mulia. Sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuannya supaya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau memang ada sesuatu kemungkaran yang masih dikerjakan oleh kaum muslimin, maka sholatnya belum baik dan sempurna. Zakat juga demikian. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat yang kita keluarkan itu adalah dalam rangka untuk mensucikan jiwa dari apa yang kita lakukan maupun dari harta yang kita dapatkan. Begitu juga haji adalah rangka untuk membesarkan kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Maka puncaknya rukun Islam itu adalah haji ke Baitullah. Kenapa? Semua yang ada di haji, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, dari hartanya, fisik dan jiwa dan raga dipertaruhkan di haji itu. Mudah-mudahan kita dihajikan dan diumrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena kenapa semua itu dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita, dalam rangka untuk mensucikan jiwa dan raga kita yang banyak salah dan dosa. Oleh karena kalimat istighfar itu dari kata ghafara yaghfiru ghufran wa maghfiratan wa ghufranan, artinya adalah menutupi, artinya adalah menghalangi dan menyembunyikan. Maka istighfar itu adalah memohon kepada Allah agar kesalahan kita ditutupi dengan kebaikan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka istighfar itu dekat dengan kalimat taubat. Dalam bahasa Arabnya adalah umum wal khusus mutlak. Ya, artinya apa? Istighfar itu adalah taubat, tapi taubat bukan istighfar. Bisa artinya sama, bisa artinya berbeda. Tapi istighfar itu adalah bagian doa. Maka istighfar adalah meminta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, sementara taubat adalah kembali kepada sesuatu yang baik dan agar dijauhkan dari salah dan dosa yang akan datang. Maka innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Kalau orang bertaubat itu pasti akan mengakui dirinya berlaku tidak baik dan tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Maka itu namanya taubat nasuha. Kalau istighfar, punya dosa tidak punya dosa, kapan waktunya harus kita lantunkan, ini namanya astaghfirullahaladzim. Coba bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disebutkan, anni astaghfirullah akthar min 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah
Nabi itu sudah dimaksum dari segala salah dan dosa. Tapi kenapa beliau melakukan itu? Astagfirullahaladzim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena agar dirinya menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu juga bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa istighfar? Karena kita sebagai manusia hidup tidak lepas dari salah dan dosa. Maka manusia itu disebut dengan kata insun atau nasion. Karena memang karakteristik kita itu memang sering salah dan dosa. Kalau nggak pernah berbuat salah, namanya malaikat. Yang suka berbuat salah terus-menerus adalah setan dan iblis. Tuh, manusia menjamak keduanya. Kadang berbuat baik dan kadang berbuat salah. Tapi itulah, dengan karakteristik itu Allah memuliakan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oleh karenanya manusia merasa tidak pernah berbuat salah dan dosa, justru menyalahi fitrah itu sendiri. Jadi fitrah kita memang salah. Nabi Adam alaihi salam, coba bayangkan, kesalahan satu memakan buah khuldi, akhirnya terlempar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa endingnya? Merasa dirinya bersalah, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Oleh kalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, faktor utama yang menyebabkan pemicu adanya musibah dan bencana, pertama, karena masyarakat kita, bangsa ini selalu melaksanakan dosa dan hidup berlebihan. Ya. Jadi orang-orang yang musrifun dan mutrifun, berlebihan dari apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berlebihan juga tidak baik, apalagi di luar salat. Maka ilmu ekonomi itu disebut dengan iqtisad. Hidup bagaimana menata diri supaya sederhana. Sebetulnya demikian. Kalaupun yang diberikan kelebihan rezeki, harus tahu diri dengan siapa yang dibawanya. Ketika dalam posisi yang terendah, jangan juga merasa terhina, karena dalam posisi itu mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik di luar itu. Maka berlebihan dan dosa inilah yang menyebabkan datangnya musibah yang ada. Maka sebaik-baiknya orang yang berlebihan itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faktor pemicu musibah itu adalah kedurhakaan dan kezaliman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan kaum muhajirin dan ansar, beliau menasihati kaum muhajirin, wahai muhajirin, kalau kalian mendapatkan 5 hal, maka cepat-cepatlah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah agar tidak terjadi sesuatu yang datang dengan datangnya 5 ini. Apa itu ya Rasulullah? Lam tudhiril fahishata fi qaumin qad hatta yu'linu ila fashafi muttaquna wal auja. Sekiranya terjadi yang namanya munculnya merajalelanya fahisyah, perbuatan keji dan mungkar di dalam satu daerah yang ada, dan kalian diam, maka Allah akan menurunkan penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Fahisyah ini, maka zina juga disebut dengan fahisyah. Kenapa? Sesuatu perbuatan yang jorok
yang keji, yang tidak ternilai, dan itu akan terngiang di benak kaum muslimin dan manusia 7 keturunan. Itu namanya fahisyah. Maka innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka orang yang enggak sholat itu akan terhina, tercampakkan, dan tidak ada aura kebaikan dalam hidupnya. Maka hidupnya itu sering bypass, karena nggak punya rem. Ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Lau mana'a zakata amwalikum lamanul qatra minas sama." Kalau umat Islam itu sudah tidak mau berzakat, maka kami akan tahan hujan dari langit. Laulal bahaim lam yunkiru, sekiranya binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan tidak beristighfar kepada Allah, maka kami tidak turunkan hujan ke muka bumi. Maka sekarang kita rasakan sendiri, Pak, jemaah sekalian, hujan turun tidak sesejuk air yang diturunkan oleh Allah. Panas, gersang, ya, enggak seperti tahun 80-an. Turunnya hujan itu memang sesuatu yang menyejukkan. Ada apa di balik itu? Di samping yang faktor cuaca, Rasul menyabdakan itu. Karena banyak orang yang tidak peduli kasih dengan sesamanya. Kemudian kerusakan alam secara sistematis, zahar al-fasad fil barri wal bahri, ini juga pemicu datangnya musibah. Kemudian pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Maka disebutkan oleh Rasulullah, sehari keadilan seorang pemimpin itu lebih baik dari 70 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu keadilan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu lebih baik dari 70 tahun beribadah. Maka penting kekuasaan dapat kekal beserta kekufuran, tapi akan hancur manakala kezaliman yang dia lakukan. Fir'aun itu luar biasa, berapa ratus tahun. Karena apa? Dengan kekufurannya. Tapi pemimpin yang zalim itu akan hancur dengan cepat. Kemudian orang yang baik diam, ya. Ini juga umat Islam seperti hari ini adalah bagaikan buih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rebutan kanan dan kiri. Hal kita tunanu yawma idin Rasulullah. Apakah jumlah kita nanti di akhir zaman sedikit Rasulullah? Enggak. Bal antumul katsir. Kamu adalah jumlahnya banyak. Lakinna ghusaa'un ka ghusaa'us sayl. Tapi kamu bagaikan buih di tengah lautan yang terombang ambing. Apa sebabnya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan materi dan takut kepada kematian. Artinya tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena waktu-waktu yang dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah adalah salah satunya wabil ashari hum yastaghfirun, di saat sahur. Tuh, waktu yang sangat mustajab. Oleh karena ada kisah nyata. Ada seorang muslimah punya anak 10 pak. Dan ini real ditanyakan oleh seorang kiai, apa rahasianya? Semua anaknya nurut-nurut, cinta ilmu, soleh dan soleha semua, sampai dengan cucu-cucunya. Umurnya seorang wanita ini sekarang 116 tahun. Luar biasa. Ada yang umurnya kita 116 tahun? Belum ya Pak ya? Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan disolehkan hidupnya. Amin. Amin. Apa yang dilakukan setiap malamnya?
beliau itu setiap malam bangun tahajud, setiap 2 rakaat salam beliau doakan khusus kepada anak yang pertama. Istilahnya difatihahkan, ya Allah, mudah-mudahan sholat saya ini berikanlah kebaikan untuk aku teraku yang pertama beserta cucu-cucunya untuk cinta ilmu dan jadikan mereka adalah soleh dan soleha. Sampai dengan anak yang 10. Beliau tiap malam sudah 30 tahun sampai hari ini gak pernah tidur malam. Kalau kita tidur malam, habis subuh juga tidur. Beliau tidurnya habis sholat subuh bangun jam 9. Setelah itu tidak tidur lagi. Sekalipun sudah susah jalannya, tapi apa yang beliau lakukan? Ada 2 cerobong. Satu diisi biji klengkeng atau biji-bijian, satunya kosong. Itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala cukup 1 surat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ditaruh di 1 cerobong yang kosong. Sampai penuh ini kosong baru beliau bisa tidur. Itu kurang lebih 30 tahun yang beliau lakukan. Akhirnya apa? Dengan kemujizatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu ini tidak pernah mengeluh sakit yang beliau hadapi, tapi justru di balik itu adalah anaknya dan keturunannya, cicit-cicitnya itu semua cinta ilmu, cinta ulama dan soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Amin Allahumma. Ini wabil ashari hum yastaghfirun. Maka jangan kita lengahkan di saat kita sahur. Ada setiap selesai melaksanakan sholat wajib, itu adalah waktu yang mustajab. Ketika sedang wukuf di Arafah juga mustajab. Ketika mendapatkan ujian, ketika dalam keadaan malam Lailatul Qadar nanti, sebelum akhir bulan suci Ramadan, pada malam-malam ganjil Nabi nggak pernah tidur itu. Apa yang dilakukan? Baca Quran, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kekuatan istighfar dalam kehidupan yang pertama, keutamaan adalah menyebab terhapusnya dosa dan kesalahan. Ma min rajulin yadnamu dzamban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Siapa orangnya yang berdosa kemudian dia bangun malam, ngambil air wudu, bersuci dan sholat 2 rakaat sholat taubat. Sholatnya sama 2 rakaat, beda niatnya saja. Kemudian setelah selesai salam, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang Bani Israel. Kerjanya ini membuat kriminal setiap harinya. Ketemu orang ditebas lehernya, ketemu orang dipenggal lehernya, pokoknya dia jalan kemana mesti itu membunuh. Selain membunuh adalah apa? Berzina, mencuri, dan belum pernah melakukan suatu kebaikan yang ada. Tiba-tiba dia tersadarkan diri. Jalanlah pada suatu ketika ketemu dengan seorang paman. Wahai paman, aku telah membunuh 99 orang tanpa salah dan dosa. Kiranya aku bertaubat, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku? Kata si paman tadi jawabnya dengan ketusnya, kurang ajar. Mungkin lama kamu kali.
Dasar kamu ini gak tahu diri. Allah tidak akan mengampuni dosa yang kamu lakukan. Apalagi 99 orang dibunuh tanpa salah dan dosa. Enggak pikir panjang sih. Bani Israel ini mencabut pedangnya, ditebas lagi lehernya, genaplah 100. Akhirnya jalan lagi menyusuri desa keluar masuk kota. Ketemulah dengan seorang kakek-kakek yang sedang bekerja di ladang sawahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kek, saya ini jauh, datang dari jauh. Aku telah membunuh orang 100 orang tanpa salah dan dosa. Aku ingin berubah. Tapi apakah masih diterima sekiranya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah? Apa jawab kakek ini? Selagi Allah membentangkan langit dan bumi, selagi Allah memberikan nafas kepada engkau, maka seluas itulah ampunan Allah terhadap hambanya. Terima kasihnya luar biasa. Tapi dengan catatan, nah, kamu berangkat dari sini, tuh, kamu tuju daerah itu, di sana banyak orang-orang yang saleh. Jangan pernah kembali kecuali kamu telah berubah segala-galanya. Berangkatlah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, malaikatul maut mencabut nyawanya seorang Bani Israel ini. Akhirnya penjaga neraka dan surga ini bertengkar. Sudah masukkan neraka saja karena dia belum pernah berbuat baik sekalipun. Kata penjaga surga, loh, walaupun belum pernah berbuat baik, tapi kan dengan niatnya. Innamal a'malu niat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutuslah seorang malaikat untuk mengukur jarak yang ditinggalkan dengan jarak yang ditempuh. Rupanya jarak yang ditempuh ini lebih dekat. Maka atas izin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikasih sayangnya, Bani Israel tadi dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini sangat penting, sebesar-besarnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni dosa terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Cerita yang kedua adalah kisahnya Imam Ahmad dengan pedagang roti bak. Imam Ahmad ini datang karena muridnya Imam Syafi'i datang dari Mesir. Dan jalan sampai ke negeri Basra, Irak sekarang. Nggak tahu, kata Imam Ahmad, aku kok tahun akhir-akhir ini kok kepengin sekali aku harus berangkat ke negeri Basra atau ke negeri Irak. Biasanya nggak ada kemauan karena saya harus berangkat ke sana. Tiba-tiba sampailah ke negeri Basra, mampir ke satu masjid, habis sholat pengen tidur karena kelelahan luar biasa dalam safarnya. Akhirnya apa? Diusir oleh marbotnya. Gak boleh kamu tidur di masjid. Ya sudah, kalau gak bisa, gak boleh, saya tidur di emperannya, di teras. Gak boleh juga diusir. Masjid bukan untuk tempat tidur, walaupun di emperannya. Akhirnya ada tetangga masjid yang melihat kejadian itu, akhirnya dipanggillah, wahai, nah sini, tidur di rumahku yang sangat sederhana ini, istirahatlah untuk menghilangkan rasa capek dan lelahmu. Istirahatlah pada beliau ini. Tiba-tiba seseorang yang memanggilnya tadi, sepemilik rumah, sedang ngadonin roti. Setiap ngadonin beliau mengatakan astagfirullahaladzim. Mau keracik bumbu, astagfirullahaladzim. Kaget Imam Ahmad ini. Apa yang kamu lakukan wahai paman? Kenapa kau mengatakan istighfar? Wahai nak,
Aku selalu mengatakan istighfar ini, berkat istighfar seluruh doa-doaku yang aku panjatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang belum. Apa itu? Aku memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan namanya ulama besar, yaitu Imam Ahmad. Terpelajarlah Imam Ahmad ini dari tidurnya mendekati seorang paman tadi. Akhirnya ulangi, Pak, saya pengen ketemu dengan namanya Imam Ahmad, tapi nggak tahu, nggak ada fotonya, soalnya belum ada gadget waktu itu, belum ada HP. Akhirnya saya ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kagetlah seorang pembuat roti tadi. Emang kenapa? Itu impian dan doa saya kepada Allah. Kurang lebih 30 tahun aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari dan tiap saya membuat roti agar satu ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah mengijabahnya. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Beda lagi dengan Abu Dujana, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Setiap habis sholat lepak, assalamualaikum, imamnya ke kanan ke kiri, pulang langsung cepat. Ada nggak jemaah yang begitu? Ada nggak? Mudah-mudahan seperti Abu Dujana, Pak. Assalamualaikum. Akhirnya apa? Satu kali dibiarin oleh Nabi, 2 kali, 3 kali dipanggil. Wahai Abu Dujana, Mabi kaya Abu Dujana, apa yang terjadi pada dirimu Abu Dujana? Bukankah waktu yang sangat mustajab setelah sholat itu adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berdoa kepadanya? Kenapa kamu kok cepat-cepat pulang? Ya Rasul, aku cepat pulang. Aku kan ini orang miskin. Kadang 3 hari saya gak makan, sehari makan. Ceritanya ya Rasul, di samping pagar rumah saya itu ada pohon kurma yang sudah mateng-mateng buahnya, kadang jatuhan di pelataran saya. Kenapa? Pohonnya itu condong ke pelataran. Nah, ini hukum desa kita. Kalau pohon rambutan ada yang mentiung kemana? Ke pekarangan, itu dikatakan bagian untuk kita. Nah, itu kan ada pohon itu ya. Pokoknya yang pohon pisang yang masuk kepada pekarangan boleh dimakan. Karena hukumnya punya kita. Kalau di desa demikian. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, aku sapu itu yang jatuhan, khawatir anakku memakan kurma yang jatuhan itu, dan aku tidak rela memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu adalah secara alami, hukum alami itu boleh. Sesama maklum sajalah gitu. Namanya juga anak-anak. Tapi aku tidak menginginkan itu. Biar aku miskin ya Rasulullah, tapi aku tidak tega melihat anakku nanti akan dimakan oleh api neraka. Akhirnya aku kumpulkan dan aku serahkan kurma yang jatuh itu kepada si pemiliknya. Meneteslah air matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan aku cepat pulang setelah sholat subuh sebelum anakku bangun, karena setiap bangun lebih cepat dia akan memungut itu dan akan memakannya. Akhirnya apa? Mendoakanlah Rasulullah SAW kepadanya agar diberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Akhirnya beliau salah satu orang yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dujana namanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa yang pertama tadi yang 100 yang dibunuh oleh seorang Bani
Bani Israel itu yang pertama dibunuh, yang kedua enggak dibunuh? Karena kalau menjawab sesuatu yang tidak tahu tentang hukumnya, maka jangan coba-coba kita menjawab persoalan agama. Ini kan sedikit tentang agama, tanya ke selebritis. Ya, nggak tahu persoalan apa, hukum haram halal, tanyakan kepada mereka. Dan ini adalah sesuatu yang akan membuat fatal. Tapi yang kedua justru beliau menunjukkan suatu kebaikan, dan itu adalah para ulama. Rupanya yang kedua itu adalah seorang kiai Bani Israel namanya Ahbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istighfar juga menyebabkan seorang tinggi derajatnya di akhirat. Waktu itu ada kedua orang tua yang disiksa habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit ya Allah, pedih ya Allah. Tiba-tibanya anak terbangun pada malam hari. Sholat 2 rakaat, membacakan doa, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya kedua orang tua ini karena nggak pernah ngajarin anaknya baca Quran, nggak pernah ngajarin sholat, nggak pernah ngajarin kebaikan, akhirnya diangkat oleh Allah, dipindahkan dalam surga kaki. Ya Allah, kenapa Engkau pindahkan kami di dalam surga? Hadza bi istighfari waladika fid dunya. Ini berkat doa dan istighfar anakmu yang ada di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istighfar juga adalah menjadi nilai kebeningan jiwa, bahkan bisa mengangkat sebuah kemenangan umat. Maka idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Futuh Makkah itu bukan dengan kekuatan umat Islam yang banyak, tetapi karena hilangnya dosa dan kesalahan kaum muslimin, maka Allah memberikan kemenangan itu. Indonesia bisa merdeka bukan karena Baba Rucin. Baba Rucin kenapa? Kalah dengan senjatanya orang Belanda, orang Jepang. Tapi kenapa Allah memberikannya? Di puasa Ramadan juga itu. Karena iman dan ihtisaban, karena tidak ada dosa, dosanya sedikit dan banyaknya beristighfar para ulama pada waktu itu, maka itulah yang menghantarkan kepada kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istighfar juga bisa menolak bala dan bencana. Maka bolehkah kita mengistighfarkan non muslim? Ceritanya Nabi Ibrahim mengistighfarkan orang tuanya atau pamannya di sini. Maka Allah menolak, wa maka istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adiyah. Tidak ada kata istighfar bagimu Ibrahim untuk asal itu si membuat patung. Diulangi oleh Nabi Muhammad mengistighfarkan pamannya Abu Thalib yang melindungi beliau dari pembunuhan orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Allah? Maka nalin nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak ada kata istighfar untuk orang-orang musyrik, orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi memohonkan diberikan hidayah boleh hukumnya. Maka kalau tetangga kita meninggal dunia, takziah boleh, tapi jangan kita Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, itu khusus kepada sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah di bulan suci Ramadan pertengahan ini, supaya endingnya nanti betul-betul kita kembali kepada fitrah. Nah, salah satu untuk mengantarkan itu adalah melalui zakat fitrah yang ada, karena untuk mensucikan jiwa dari salah dan dosa yang kita lakukan, dari mencari rizki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalau mau ada pertanyaan, Masya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Ustadz, begitu dahsyatnya kekuatan istighfar. Ya. Baru-baru ini ada satu kejadian yang kita sendiri mungkin karena kurang paham. Ada satu pimpinan perguruan tinggi pada saat acara formal
beliau mungkin sudah terbiasa istighfar atau zikir, tapi rupanya oleh atasannya yaitu pimpinan kementerian ditegur, sehingga virallah ini menjadi satu polemik. Nah, atas kejadian seperti ini bagaimana menyikapi kita? Apakah kita istighfar, zikir, tentu ada saatnya yang tepat, atau dikeraskan atau dilembutkan begitu. Karena kan kita 1 kali 24 jam ada saat-saatnya kita ini bekerja formal sehingga tidak mengganggu. Nah, ini menjadi viral. Nah, kita masyarakat sebenarnya pingin ada satu penjelasan sehingga masyarakat tidak dipertentangkan dengan dua cendekiawan, dua pimpinan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Kita kumpulkan dulu. Ya, Pak Haji. Ya. Terima kasih. Ada hal yang agak kontradiktif. Iya. Pertama, penjelasan tadi bahwa kaum Bani Israel yang memenggal 100 orang tadi dia akan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Oke, kita terima. Di satu sisi ada penjelasan lain bahwa manusia itu kalau meninggal dia berada di alam barzakh, nunggu hari kiamat, baru dia masuk surga atau neraka. Nah, bagaimana dua ini? Yang satu nyangkut di alam barzakh, yang satu kok dalam cerita itu, jadi kok sudah sampai di surga. Terima kasih. Gimana? Silakan yang lain. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca di hadis Bukhari Muslim Ya. bahwa salah satu perbuatan yang tsunami itu apabila dia siang yang berbuat dosa, malamnya dia tobat. Nah, sekarang kalau kita sholat sunat tobat, apakah harus didahului dengan mandi tobat dulu? Mandi tobat. Atau tidak perlu? Pokoknya kita sudah tobat biasanya di antara isya dengan subuh Iya, Nah, malam. apakah kita harus mandi tobat dulu baru tobat, atau tidak perlu mandi tobat, cukup dengan langsung saja sholat tobat, tidak perlu pakai mandi gitu. Ya, cukup. Silakan. Ya. Nanti terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sifat tadi Ya. begitu pentingnya sifat. Ya. Kita kaitkan dengan karena yang lebih baik itu sifat kita setelah sholat. Ya. Nah, ada kebiasaan kita di sini kita bersalam-salaman kiri dan kanan setelah sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu kita bersalam-salaman. Ada sebagian yang tidak mau bersalaman. Apakah karena saking pentingnya sifat tidak ada diselingi dengan bersalam-salaman seperti itu? Itu satu. Kemudian ada kebiasaan dari kita, terutama mungkin para pemimpin pejabat yang mengucapkan salam yang tidak hanya karena dia muslim, tidak hanya kepada muslimnya, tapi kepada juga selamat pagi, salam sejahtera, swastiastu dan sebagainya. Itu kan merupakan ucapan doa. Nah, bagaimana posisi dan kedudukannya di dalam agama Islam? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan terakhir. Saya mungkin di luar dari tema Pak. Ya. Berkaitan sekarang kita kan sudah mengikuti zakat nih Pak. Ya. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan zakat tabungan. Yang kedua zakat perniagaan. Karena ini kemarin itu sempat confuse ya. Ada yang bilang kalau kita berniaga yang kita hitungnya cukup untungnya saja. Tapi ada yang bilang modalnya pun harus dihitung, untung juga dihitung. Itu aja Pak. Terima kasih. Cukup ya. 6 bisa sampai maghrib kayaknya sekali. Suruhnya jam berapa ini? Jam 10. Jam 10 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Salah satu yang sedang viral adalah berkaitan dengan kejadian-kejadian yang secara teknis kita paham semua kejadian itu, tetapi yang menjadi persoalan adalah zikir keras atau sir. Nabi SAW memerintahkan keduanya. Artinya dua-duanya boleh. Mana dalilnya? Karena kalau kita bicara persoalan boleh tidaknya harus berdasarkan dalil. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka berzikir, yadhkurun itu adalah dengan jamak. Kalau tunggalnya yadhkuru, kalau yang dua yadhkurani, kalau jamak yadhkurun, berarti zikir secara berjamaah itu boleh. Adapun bacaan zikir itu bermacam-macam. Ada yang subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, ataupun dengan sholat itu pun zikir. Mana dalilnya? Inna sholata li zikri. Sesungguhnya sholat itu adalah zikir kepadaku. Itu juga bagian, karena zikir itu adalah bagian dari mengistighfarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh secara individu, boleh secara berjamaah. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW, karena fi dubri kulli salatin, Nabi setiap habis salat beliau itu beristighfar kepada Allah dengan cara mengeraskan bacaannya. Bagaimana? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dikeraskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kalau ada yang habis sholat zikir bersama dengan dipimpin oleh seorang imam, maka hukumnya boleh. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa, karena zikir itu adalah kewajiban kita masing. Kenapa? Apalagi masyarakat kita kan tidak tahu cara berdoa. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengajarkan doa dengan cara yang keras itu adalah bagian daripada kebaikan untuk mereka. Maka seperti baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, padahal doa adalah untuk diri kita masing. Kenapa habis sholat tarawih kita baca doa? Khawatir ada yang belum paham dengan doa itu, akhirnya terbiasa, maka itu bisa dilakukan. Padahal innamal a'malu binniyat. Jadi zikir itu boleh dikeraskan. Yang dikeraskan lagi adalah, salah satunya adalah ketika kita haji. Coba bayangkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Apakah sendiri-sendiri? Biar kita kompak dan semangat. Kadang-kadang jamaah itu adalah dengan berjamaah. Takbiran juga berjamaah, tapi boleh juga dengan sendiri. Asalkan kalau berjamaah jangan sampai mengganggu kekhusyuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah pada malam hari beliau sholat tahajud, bacaannya itu dikeraskan. Tiba-tiba anak tetangga masjid itu nangis. Akhirnya Nabi nggak mengkeraskan bacaannya. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau nggak mengeraskan bacaannya? Saya khawatir bacaan saya itu mengganggu kenyamanan seorang anak yang sedang tidur lelap. Maka di sini adalah darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Jangan mentang-mentang itu pikiran adalah terbaik tetapi mengganggu sekitar kita. Maka kalau tadarus kan biasanya itu pakai apa? Speaker. Maka batasi waktunya jam 10 malam. Itu boleh pakai speaker. Sebelum ke sana intern aja. Tuh kami terapkan di masjid kami demikian. Khawatir apa? Karena tidak semuanya lingkungan kita adalah muslim. Mungkin ada orang yang sakit
taksir. Bacaannya macam-macam. Ya, selagi itu tidak menyalahi aturan dari Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Pak? Baik. Yang kedua, Bani Israel membunuh 100 orang. Kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Ingat, surga ada yang abadi, ada surga yang tidak abadi. Surga yang tidak abadi rata-rata adalah di dunia. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, fase kehidupan manusia itu, ma'asyiral muslimin, itu kan ada 4 fase. Fase alam ruh yang tadinya enggak ada. Kemudian adalah fase alam dunia sekarang ini. Kita ada masa alam barzakh di kuburan nanti setelah Allah dimatikan, kemudian masa di alam kubur, ini barzakh kubur, di alam akhir. Dan ini adalah kehidupan yang abadi. Berarti berapa fase lagi kita akan dapatkan? 2 fase lagi, Pak. Ini yang sangat berat. Nah, ketika Bani Israel ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari oleh Rasul SAW dari hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maksudnya dimasukkan di dalam kubur dulu, nggak langsung ke surga memang, tapi kuburnya itu adalah seperti surga, taman-taman surga, terang, nggak sempit, karena diiringi oleh para malaikat. Ingat, ada namanya Hanzalah, Pak. Ini seorang sahabat radhiyallahu anhu yang beliau baru nikah, hari ini nikah, malam jam 12 dipanggil jihad oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berangkat. Coba bayangkan, Pak. Baru nikah, ijab qabul, pengantin baru. Coba. Akhirnya apa? Ketika perang, paginya sudah tergeletak, meninggal dunia saya. Subhanallah. Kan itu di padang pasir, di perang Uhud, 5 kilo dari Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Akhirnya kok tiba-tiba di tengah padang pasir itu basah, kuyup dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Kenapa itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Barusan saja Hanzalah ini dimandikan oleh para malaikat. Kenapa? Padahal orang yang syahid itu kan nggak boleh mandikan, karena beliau junub, belum sempat mandi besar, beliau dipanggil jihad oleh Rasulullah, maka beliau berperang dan ikut berperang dan kemudian syahid. Dari situlah orang yang meninggal dunia di alam kuburnya satu tidak tersentuh oleh binatang yang ada di muka bumi. Kemudian apa akan diberikan syafaat, salah satu dinikahkan dengan 83 bidadari. Luar biasa, satu aja di dunia gak habis-habis lah ya. Apalagi 83 bidadari, itu adalah syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Melalui alam barzakh, alam kubur dulu. Makanya Nabi melihat 2 orang yang sering mencaci, yang cebok enggak bersih, itu diazab di kuburnya. Maka ini sangat penting bagi kita untuk menerangkan jiwa kita, salah satu beristighfar untuk diterangkan di alam kubur itu. Jelas Pak, itu nanti di alam, mudah-mudahan kita juga bisa berkumpul bersama Rasul di dalam surga. Amin. Kemudian si yang berdosa malahnya bertaubat. Mandi taubat dulu atau tidak? Mandi dua itu ada 2, Pak. Yang namanya mandi itu ada 2. Satu adalah mandi wajib, yang kedua mandi sunnah. Mandi wajib ini adalah berkaitan dengan mandi junub ataupun memandikan orang yang meninggal, atau mandi ketika orang baru masuk Islam, itu mandi wajib. Tapi kalau mandi sunnah, sama mandinya hari Jumat, hari raya, ya, itu juga dengan mandi biasa. Yang membedakan adalah niat saja.
Maka sholat taubat itu tidak mesti mandi dahulu, repot aman. Islam itu sangat mudah, tidak memberatkan kaumnya. Luar biasa. Kalau dikit-dikit mandi, Habis airnya. habis air lendang. Oh, sumur ya. Jadi cukup berwudu yang baik, kemudian niatnya bertobat. Sholat 2 rakaat. Minimal bacanya kuliah kulhu. Ya, mungkin bisa diterima Pak ya. Jadi tidak mesti mandi taubat dulu, nggak ada mandi taubat. Kalau mandi, apalagi ada namanya mandi apa? Mandi kembang. Nah itu dulu waktu Bapak nikah, pasti malamnya mandi kembang kan? Tengah malam. Istighfar ba'da salat salam-salaman. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayat Tirmidzi dan hadisnya adalah hasan sahih, ma min muslimin yatasafahani wa lam yatafarraqa illa ghafarallahu min khatayahu. Selama orang muslim itu bersalaman, tidak mengenal waktu dan kapan saja, baik di sholat ataupun di luar sholat, maksudnya di luar sholat ataupun ketika di tengah perjalanan, selama itu masih berpegangan antara dua muslim, maka Allah akan menghapus dosa dan kesalahan keduanya. Maka hukumnya boleh. Oh ini beda, ini adalah apa itu kan di luar sholat, nggak ada terkait dengan rukun dan syaratnya. Boleh. Tapi ketika sholat Allahu Akbar, apa kabar Pak? Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya. Allah Akbar salaman. Ketika ada orang yang menjulurkan tangan, salah satu akhlaknya seorang muslim adalah ambil tangan orang itu. Satunya sedang beristighfar, sekalipun sedang beristighfar, lebih baik adalah memaafkan saudaranya. Kata Nabi SAW. Maka Islam itu sangat sangat mudah dipahami, jangan mempersulit diri. Inilah gara-gara pemahaman itu diambil dari satu mazhab saja, dan itu pun dari Mbah Google. Ini kebanyakan muslim ini nggak merujuk kepada kitab sahihnya. Padahal dalam Imam Turmudi disebutkan boleh, nggak disebutkan pada sholat itu nggak boleh, di kapan dan waktunya. Ya. Nih yang jelas diperbolehkan. Hampir ulama sepakat terkait dengan itu. Ucapan salam yang beragam. Nah, kita sebagai orang muslim, salah satunya adalah kata Nabi, afsus salamu bainakum, tebarkanlah salam antar kamu kepada orang yang kamu ketahui ataupun kepada orang yang tidak kamu ketahui. Bagaimana kalau ditambahkan salam budaya? Itu mah protokoler orang-orang di birokrat. Silaskan saja, tetapi kita sebagai umat Islam, assalamualaikum, nggak usah ditambah-tambah. Karena Nabi tidak mengajarkan itu. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Ngapunten, sampurasun. Ya. Itu tidak bisa mengalahkan asal semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk maka Aisyah dan Khadijah radhiyallahu anhuma diberikan salam oleh malaikat Jibril. Assalamu alayki ya Khadijah. Assalamu alayki ya Aisyah. Diberikan salam. Salamun hatta matla'in fajar. Itu keselamatan, kesejahteraan. Maka intinya kenapa kok berbeda-beda? Karena pada intinya manusia itu pengen sejahtera dan selamat. Cuma bahasanya berbeda. Karena oleh karena kita budayakan salam dengan assalamualaikum. Toh itu sudah menjadi lumrah di Indonesia. Zakat, tabungan dan pernikahan, seluruh yang namanya tabungan itu harus berdasarkan nisab, bukan nasib Pak. Nisab sama nasib beda.
Nisab itu adalah ukuran kadar tertentu ketika itu orang diwajibkan untuk berzakat. Nisabnya orang yang punya tabungan deposito itu berapa, ataupun perniagaan itu kurang lebih 83 gram emas. Setaranya berapa ribu? Kalau sekarang 1 gramnya 1 juta, berarti berapa? 83 juta. Zakatnya berapa? 2,5%. Kira-kira berapa 2,5% dari 80? Wah, susah bener ini, kayaknya nggak ada duit 1 miliar kita ini. Ya begitulah, dihitung sendiri. 2 jutaan ya. Itu adalah nisab. Semua yang namanya zakat mal itu harus pakai nisab. Untuk yang namanya zakat profesi atau zakat perniagaan ataupun zakat yang lain, pendapatan ya dikurangi pengeluaran sama dengan berapa, itulah yang dikalikan 2,5%. Nah, maka salah satu yang tidak dikenai zakat mal adalah orang yang memiliki hutang piutang. Kalau ingin mencari hilang celah supaya tidak mau berzakat. Masjid Al-Muhajirin ini supaya mewajibkan zakat mal. Loh, semua rata-rata kan punya hutang. Nah, kalau mau nggak mau zakat, itu memang celahnya. Tapi apakah sebagai itu? Maka ulama mengatakan kalau hutangnya jatuh tempo besok, maka boleh nggak bayar zakat. Tapi kalau zakatnya 15 hutangnya 15 tahun, KPR-nya, maka tiap bulan wajib zakat. Kalaupun itu batasnya 83 gram emas. Lah kalau perniagaan kan bapak bukan yang punya warung, karyawannya banyak, dihitung itu. Satu tahunnya itu punya kendaraan operasionalnya. Termasuk modal, Ustaz? Ya, termasuk modal. Karena yang kita hitung adalah keuntungannya itu. Makanya kalau dihitung, wah cuma untungnya berapa? Paling 20 juta. Masuk nggak dalam hitungan nisab? Belum. Maka kalaupun belum, ke jajaran yang kedua, infak dan sedekah. Ini infak enggak, sedekah iya, mintanya zakat terus. Nah, kalaupun enggak zakat, maka ada yang kedua, infak dan sedekah. Maka itulah mudah-mudahan bisa memakmurkan masjid kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya sama maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.